Hai, selamat datang di channel kisah horor dan kriminal. Hari ini kami akan membawakan sebuah kisah yang mengejutkan, terinspirasi dari kejadian nyata yang pernah menggemparkan publik. Dalam cerita ini, kita akan menyelami kehidupan Ahmad Arif, seorang auditor yang terjebak dalam jalinan asmara terlarang dengan Rini, seorang kasir. Hubungan mereka berakhir dengan tragedi. Meskipun kisahnya kami adaptasi, namun kami tetap mempertahankan nama dan garis besar cerita ini, mengungkapkan betapa gelapnya sisi kehidupan yang tampak biasa. Siapkan diri kalian untuk menyaksikan perjalanan yang penuh emosi, pengkhianatan, dan konsekuensi dari semua itu. Apakah cinta bisa menjadi senjata yang mematikan? Mari kita selami kisah ini bersama. Pada suatu pagi di bulan Desember 2023, Rini Mariani sedang sibuk mengurus laporan keuangan di kantor cabang PT Kobe Bandung. Sebagai kasir yang memegang tanggung jawab besar, hari-harinya seringkali diwarnai oleh tumpukan berkas dan tekanan deadline. Rini, seorang ibu berusia 50 tahun, merupakan warga Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Ia merupakan ibu dari 2 anak. Satu anak baru saja menyelesaikan kuliahnya, dan yang lagi satu masih duduk di bangku SMA. Meski dikenal tertutup, beberapa tetangganya mengetahui bahwa Rini sedang dalam proses perceraian dengan suaminya. Rini dikenal sebagai pencinta kucing. Bahkan, ia memelihara 26 ekor kucing di rumahnya. Saat Rini tengah sibuk di kantornya, sebuah kabar datang bahwa seorang auditor dari kantor pusat akan melakukan audit rutin. Namanya adalah Ahmad Arif Ridwanullah. Rini tak pernah berpikir apa-apa soal kedatangan auditor itu. Baginya, ini hanyalah bagian dari rutinitas pekerjaan. Namun, ketika Arif tiba di kantor, ada sesuatu tentang kehadirannya yang langsung menarik perhatian Rini. Arif adalah pria yang rapi, dengan sikap tenang namun tegas. Perawakan tinggi dan pandangan tajamnya menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang serius dalam bekerja. Awal perkenalan mereka terasa kaku dan formal, seperti yang biasa terjadi antara seorang auditor dan kasir. Arif mulai memeriksa laporan keuangan Rini dengan seksama. Sesekali melontarkan pertanyaan teknis yang dijawab Rini dengan hati-hati. Mereka tidak banyak berbicara di luar urusan pekerjaan. Namun, semakin sering mereka berinteraksi, percakapan mereka mulai melunak. Rini mulai merasa nyaman, bahkan tak jarang mereka bercanda ringan di sela-sela pekerjaan. Arif juga mulai memperhatikan Rini. Di balik kesibukan pekerjaannya, Rini adalah sosok yang ramah dan cerdas. Senyumnya yang tulus setiap kali mereka berbicara meninggalkan kesan tersendiri bagi Arif. Ketika audit hampir selesai, Arif mulai mengajak Rini mengobrol tentang hal-hal di luar pekerjaan, mengenai kehidupan di Bandung, tempat-tempat makanan favorit, hingga topik ringan seputar film dan musik. Obrolan yang awalnya formal dan kaku perlahan berubah menjadi percakapan yang lebih akrab dan hangat. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin intens. Setiap kali Arif kembali ke Bandung untuk urusan audit, mereka selalu meluangkan waktu untuk bertemu. Awalnya mereka hanya makan siang bersama di sekitar kantor, tetapi lama-kelamaan pertemuan mereka mulai berpindah ke tempat yang lebih pribadi, seperti kafe ataupun restoran. Arif kerap memuji kecerdasan dan kepribadian Rini, membuatnya merasa diperhatikan. Rini, di sisi lain, mulai menyimpan rasa simpatinya yang semakin dalam terhadap Arif. Hubungan mereka yang awalnya murni profesional, akhirnya berkembang menjadi lebih dari itu. Pada akhir Desember 2023, saat Arif kembali melakukan audit, hubungan mereka mencapai titik yang lebih intim. Sementara itu, Ahmad Arif Ridwanullah sebenarnya sudah memiliki istri dan baru saja menikah.
Sejak bertunangan pada November 2023 dengan wanita pilihannya, seorang gadis yang tinggal di Palembang, Arif seakan-akan telah mempersiapkan segala hal untuk menjalani kehidupan baru sebagai suami. Keluarganya, terutama orang tua Arif, sangat mendukung hubungan ini dan melihatnya sebagai pencapaian penting dalam hidupnya. Tunangan Arif, seorang wanita yang penuh kasih dan berpendidikan, adalah sosok yang sesuai dengan harapan keluarga besar Arif. Keduanya pertama kali bertemu pada acara keluarga pada bulan September 2022, dan hubungan mereka berkembang dengan cepat. Meski jarak antara Palembang dan Jakarta, tempat Arif bekerja, cukup jauh, keduanya tetap berkomitmen menjalani hubungan tersebut. Rasa cinta di antara mereka terjalin melalui percakapan telepon setiap malam dan kunjungan rutin yang diatur saat ada waktu luang. Pada November 2023, hanya beberapa minggu setelah hubungan Arif dengan Rini semakin dalam, Arif bersama keluarganya pergi ke Palembang untuk melamar tunangannya secara resmi. Lamaran ini adalah simbol ikatan kuat yang telah mereka bangun. Arif merasa bahwa dia memiliki dua dunia yang terpisah. Di satu sisi, ada kehidupan cintanya yang penuh kasih dengan tunangannya, dan di sisi lain, ada hubungan gelap yang penuh gairah dengan Rini. Pernikahan mereka akhirnya dilangsungkan pada 11 Maret 2024 di rumah mempelai wanita di Palembang. Acara tersebut sederhana, namun penuh kebahagiaan, dihadiri oleh keluarga besar dari kedua belah pihak. Pada momen itu, Arif tampak seperti pria yang memiliki segalanya: karir yang sukses, keluarga yang mendukung, dan seorang istri yang mencintainya tanpa syarat. Tak ada seorang pun yang tahu tentang perselingkuhan yang ia jalani dengan Rini di Bandung. Setelah pernikahan, kehidupan Arif terlihat normal. Dia kembali ke rutinitasnya sebagai auditor, bekerja keras, dan sesekali berkunjung ke Palembang untuk bertemu dengan istrinya dan keluarga barunya. Keduanya merencanakan resepsi pernikahan besar-besaran yang akan digelar pada 5 Mei 2024 di sebuah auditorium di kota Palembang. Semua persiapan sedang berjalan lancar, dari pemesanan gedung hingga distribusi undangan. Arif berusaha keras menampilkan diri sebagai suami yang setia dan bertanggung jawab di depan keluarganya. Pada tanggal 24 April 2024, Arif tiba kembali di Bandung dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia kembali untuk tugas rutinnya sebagai auditor di PT Kobe, di mana ia bertanggung jawab memeriksa keuangan kantor cabang Bandung. Di sisi lain, ia tahu bahwa pertemuannya kali ini akan berbeda, lebih penuh tekanan dari sebelumnya. Sejak pagi, Arif sudah mengatur jadwal auditnya dengan rapi. Ia menghubungi Rini, memastikan bahwa mereka bisa bertemu setelah jam kerja selesai. Rini yang hari itu kebetulan sedang membawa uang perusahaan sebesar 43 juta rupiah untuk disetorkan ke bank, merasa tak ada yang salah untuk singgah sebentar sebelum menyelesaikan tugasnya. Arif mengajaknya bertemu di hotel yang biasa mereka datangi, sebuah tempat yang bagi mereka telah menjadi saksi bisu hubungan terlarang yang selama ini mereka jalani. Tanpa ragu, Rini menyetujui ajakan Arif. Dalam pikirannya, mungkin inilah momen yang tepat untuk membicarakan masa depan mereka. Sebuah percakapan yang telah ia pendam sejak lama. Menjelang sore, setelah selesai dengan tugas audit awal, Arif segera menghubungi Rini kembali. Mereka sepakat bertemu di sebuah hotel di kawasan Dago, Bandung. Rini yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di kantor, bergegas menuju tempat yang telah disepakati. Setelah keduanya memadu kasih di dalam hotel, suasana yang awalnya intim dan penuh gairah mulai berubah ketika Rini mengangkat pertanyaan yang telah lama membayangi pikirannya. Dengan nada serius, ia bertanya, "Arif, aku gak bisa terus kayak gini. Kamu sudah menikah, tapi hubungan kita masih begini. Kapan kamu mau serius dan menikahi aku?" Arif yang sedang bersandar di sisi ranjang hanya tersenyum samar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hubungan ini bagi dirinya
hanyalah pelarian, sebuah kesenangan sesaat di tengah beban pekerjaan dan hidup rumah tangga yang akan segera dijalani. Namun, kali ini Rini tampak lebih mendesak dari sebelumnya, dan ia tak bisa lagi menghindar. Arif pun menatap Rini, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Rini, kita jalani ini kan sama-sama suka. Kenapa harus dibawa serius?" jawab Arif sambil merapikan rambutnya dengan tangan. Rini yang sudah jenuh dengan alasan tersebut tak bisa menahan amarahnya lagi. Ia merasa telah memberikan segalanya untuk Arif, berharap suatu hari pria itu akan memilihnya. Tapi sekarang semua terasa sia-sia. Arif yang mulai merasa terpojok berusaha meredakan situasi. Ia tahu Rini membawa uang perusahaan sebesar 43 juta rupiah yang seharusnya disetorkan ke bank. Dalam upaya untuk mengelak dari tekanan, Arif mencoba mengelabuhi Rini dengan ide yang nekat. "Rini, tenang dulu," katanya sambil berusaha mendekat. "Kita bisa pakai uang yang kamu bawa. Itu cukup buat kita mulai hidup baru. Kita bisa nikah diam-diam. Nggak ada yang tahu. Kamu setuju?" Mendengar hal itu, Rini terperangah. Ia tak percaya Arif benar-benar menyarankan sesuatu yang begitu kotor. "Kamu gila. Uang itu uang perusahaan, Arif. Ini bukan main-main. Kalau aku ambil uang itu, hidupku selesai." Nada suaranya yang keras membuat ketegangan di ruangan semakin memuncak. Arif yang sebelumnya tenang mulai kehilangan kesabaran. "Kamu pikir aku nggak tahu? Kita nggak bisa terus begini, Rini. Ini kesempatan kita." Desakan Rini semakin memperburuk suasana. Arif merasa terpojok dan marah. Di benaknya, hubungan ini tidak pernah lebih dari sekadar petualangan, sebuah pelarian sesaat. Namun kini, tekanan dari Rini yang meminta kejelasan membuatnya merasa tersudut. "Rini, kamu pikir siapa kamu? Kamu cuma kesenangan sementara," bentak Arif dengan nada yang keras. Emosinya meledak tak terkendali. Rini tak terima dengan ucapan Arif. Air matanya mulai mengalir dan ia melontarkan kata-kata tajam yang menusuk harga diri Arif. "Aku bodoh. Kenapa aku percaya sama kamu? Kamu penipu. Kamu cuma pakai aku." Arif yang awalnya berusaha menenangkan diri, tiba-tiba merasa amarahnya membuncah. Kata-kata Rini membakar ego dan emosinya. Dia merasa terpojok, terdesak oleh tekanan dan tuntutan yang terus dilontarkan oleh Rini. Seketika, semuanya gelap di benaknya, dan tanpa berpikir panjang, Arif mendekati Rini dengan penuh kemarahan. Dengan ledakan emosi yang tak terbendung, Arif dengan kasar membenturkan kepala Rini ke tembok. Suara keras benturan memenuhi ruangan, dan tubuh Rini jatuh ke lantai tak sadarkan diri. Melihat Rini terkapar, bukannya menyesal, Arif malah semakin terjerumus dalam amarah. Ia berjongkok di samping tubuh Rini. Tangannya bergetar, lalu dengan sadis mulai mencekik leher wanita yang pernah ia cintai itu. Waktu terasa melambat. 10 menit berlalu dengan Rini terus terengah-engah. Semakin lama, semakin pelan, hingga akhirnya tubuhnya tak lagi bergerak. Napas terakhir Rini berhembus, dan Arif menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Wajahnya penuh keringat, napasnya berat. Rini kini terbaring tak bernyawa di hadapannya. Setelah beberapa saat terdiam, Arif tersadar bahwa ia harus bertindak cepat. Panik mulai menguasainya, namun ia berusaha tetap berpikir jernih. Ia segera mengambil keputusan keji. Dengan tergesa-gesa, Arif meninggalkan hotel dan membeli sebuah koper besar di toko terdekat. Koper itu akan menjadi tempat terakhir bagi jasad Rini. Setelah kembali ke kamar hotel, Arif memasukkan tubuh Rini yang sudah kaku ke dalam koper dengan kasar. Tubuh wanita itu terlipat dengan posisi tidak wajar, tapi Arif tak peduli. Dia hanya ingin segera menyingkirkan bukti kejahatannya. Dengan menggunakan sebagian dari uang perusahaan yang dibawa Rini, Arif kemudian memesan tiket pesawat untuk kabur dari kota itu.
Namun, sebelum meninggalkan Bandung, Arif menyadari bahwa ia membutuhkan bantuan. Ia tak mungkin bisa membawa koper besar berisi mayat itu sendirian tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia pun menghubungi adiknya, Aditya Taufikur Rahman, yang tak tahu menau tentang pembunuhan tersebut. Arif, dengan alasan yang direkayasa, meminta bantuan Aditya untuk membawakan koper tersebut ke tempat yang ia sebut aman. Setelah bertemu dengan Aditya, mereka membawa koper tersebut dengan mobil, menempuh perjalanan panjang hingga tiba di pinggir jalan Inspeksi Kalimalang di Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi. Lokasi itu dipilih karena sepi dan jauh dari perhatian publik. Di tengah kegelapan malam, Arif dan Aditya berhenti di tepi jalan yang sunyi. Tanpa banyak bicara, mereka mengeluarkan koper tersebut dan membuangnya di pinggir jalan. Dengan jasad Rini yang kini tersembunyi dalam koper itu, Arif berharap bahwa tindakannya tidak akan pernah terungkap. Hingga pada tanggal 1 Mei 2024, suasana di rumah Arif di Palembang yang semula penuh dengan kegembiraan karena persiapan resepsi pernikahan yang dijadwalkan pada 5 Mei mendatang berubah drastis. Polisi tiba-tiba datang dan langsung menuju rumah itu, mengejutkan semua orang di dalam, termasuk keluarga Arif dan istrinya yang baru dinikahinya pada Maret 2024. Istrinya yang tidak mengetahui tentang perbuatan kelam suaminya hanya bisa terdiam saat polisi dengan tegas mengatakan bahwa mereka datang untuk menangkap Arif atas tuduhan pembunuhan. Di hadapan keluarganya, Arif tak lagi bisa berkelit. Polisi menyodorkan bukti-bukti kuat yang menghubungkannya dengan kasus pembunuhan Rini di Bandung. Meski awalnya mencoba tenang, Arif akhirnya menyerah ketika polisi menjelaskan secara rinci alur kejahatan yang ia lakukan. Tak ada ruang untuk pembelaan, semua sudah jelas. Wajah keluarganya penuh dengan kebingungan dan syok, terutama sang istri yang masih tak percaya bahwa pria yang baru dinikahinya adalah seorang pembunuh.